Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kini mengguncang dunia hiburan tanah air, yang mana aktris senior Nani Wijaya menghembuskan nafas terakhir pada Kamis 16 Maret 2023 kemarin di usia 79 tahun. Kondisi kesehatan pemeran emak dalam Bajaj Bajuri itu memang sempat menurun drastis, hingga sempat dipasang ventilator selama 10 hari lamanya. Meski sempat membaik, Nani Wijaya diharuskan menjalani proses trakeosmi guna membantu pernafasannya. Namun sayang, perjuangan Nani Wijaya dalam melawan penyakitnya pun harus usai dan membuatnya kini telah tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum dimakamkan, aktris berusia 79 tahun tersebut pun disolatkan di masjid tak jauh dari kediamannya. Lantas, seperti apakah momen duka keluarga saat mengiringi kepergian Nani Wijaya menuju tempat peristirahatan terakhirnya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuat banget ibu aku. Alhamdulillah ya, semasa hidupnya banyak yang mendoakan. Semua sudah maksimal, sudah berbuat maksimal. Keluarga mendoakan, semua mendoakan. Tapi ternyata Allah yang lebih sayang sama ibu ya. Masya Allah, lembut, bersahaja, sabar, gak pernah marah, gak pernah panas. Selalu janji kepada anaknya itu gak pernah gak ditepati walaupun sesibuk apapun. Itu walaupun syuting tapi masih sempat hari-hari keluarga, sempat kumpul sama anak-anak cucunya, tidak artinya janjinya itu tidak pernah diingkarin gitu. Alhamdulillah ibadahnya rajin, puasa Senin Kamisnya lancar tiap hari, sholat juga nggak pernah ditinggal, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Masya Allah. Saya ngomong, bu ada tamu, bu ada yang doa itu dia respon gitu, masih melek gitu. Terus ibu didoain, terus ini ngalir air matanya masih ada respon. Tangannya juga yang sebelah kanan masih kencang, masih gini gitu. Terus aku usap, bu insya Allah ibu sehat, pokoknya ibu semangat. Terus dia melek lagi, terus merem lagi. Cuman ini jadi ada gangguan di paru-parunya karena kan memang anggota tubuh ibu itu sebelah kiri kan memang udah lama kaki kirinya nggak bisa gerak karena faktor penyumbatan darah di otaknya. Jadi memang prosesnya seperti itu, ada faktor usia juga, jadi baring lama sehingga terjadi infeksi paru-parunya gitu. Baru 2 hari, terus begitu hari kedua saya udah pasang oksigen. Kayaknya ibu udah susah gitu ya. Jadi saya pasang oksigen yang dari mulai kecil sedang sampai yang besar gitu. Semua upayakan kita. Saya bilang ya udah bu, kita ke rumah sakit aja gitu. Ibu kan paling nggak mau kan ke rumah sakit. Ibu cuman paling ya ke rumah sakit itu cuman ngecek darah gitu. Udah ke dokter dokter biasa gitu ya. Terus check up aja terus pulang gitu. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit karena itu gagal nafasnya itu.
karena lama berbaring kan. Firasat sih ada, pasti kecurigaan ya, tapi kadang enggak gitu. Tapi semalam tuh aku mimpi almarhum ayah saya gitu semalam. Terus tiba-tiba kayak ayah saya tuh kayak kita lagi keramaian, terus ayah saya tuh di kayak pagar, terus dia di luarnya gitu, terus kayak senyum. Tapi ayah saya tuh waktu pas lagi muda, pas bapak aku lagi muda gitu. Terus aku langsung kayak, kok bapak kayak senyum gitu, kayak mau masuk pagar gitu. Terus tiba-tiba kok ada bapak ya, terus aku langsung naik ke bangku gitu, aku langsung lihat, tapi dia tetap senyum gitu. Semalam aku mimpi itu. Atas kepergian Nani Wijaya ke hadapan Sang Pencipta, kini hal itu hanya meninggalkan sebuah kenangan yang akan selalu dikenang oleh sosok keluarga serta kerabat terdekat. Sosoknya yang periang serta baik kepada semua orang, nyatanya sisi lain akan sifat wibawanya sebagai seorang ibu turut dirasakan anak serta cucu yang kini telah ditinggalkan. Turut membimbing anak serta cucunya yang kini telah beranjak dewasa, kenangan itulah yang tak akan pernah dilupakan oleh Nina selaku anak pertama dari Nani Wijaya. Lantas, seperti apakah curhat anak-anak Nani Wijaya yang kini merasa bersyukur dapat membimbing balik sang ibu di detik-detik menjelang sakaratul mautnya? Ibu karena kebetulan saya pas 2 hari itu saya nggak ada syuting gitu loh. Maksudnya biasanya kan syuting terus tiba-tiba nggak ada schedule itu. Ternyata diizinkan untuk ngejagain nenek sampai akhir. Akhirnya pas semalam sampai mau pagi gitu ya, saya di rumah sakit. Terus aku pulang, belum ada schedule. Terus pas pagi ditelepon sama rumah sakit. Memang selama ini kan saya gini, waduh gimana ya, saya pengen banget kalau memang terjadi apa gitu, saya pengen membimbing ibu gitu kan. Nah terus pas di setengah jam 3 saya ke rumah sakit, dokter bilang ini udah menurun, tambah menurun semua. Ya udah kan nggak bisa apa-apa lagi, udah saya membimbing ibu, saya bacain la ilaha illallah terus, la ilaha illallah terus-terusan sampai 15 menit lebih gitu ya. Terus 15 menit lebih, terus kayak saya udah pegel gitu kan, kayak saya nunduk begitu, udah pegel. Terus pas saya keluar dulu gitu kan, karena itu nggak ada kursi ya, pas saya keluar dulu, tapi nanti saya takutnya kecolongan gitu ya. Tapi tiba-tiba aku berdoa gitu ya di hati, sambil aku bilang, ya Allah, izinkanlah hamba untuk membimbing ibu hamba di sakaratul maut ini. Kalau memang saat ini adalah ibu hamba yang harus dipanggil olehmu, izinkan hamba untuk membimbingnya gitu. Akhirnya tiba-tiba aku kayak terus membimbing terus akhirnya sampai saturasi langsung 0 gitu, langsung ketika aku minta izin sama Allah itu ya untuk membimbing ibu di saat terakhirnya itu diizinin sama Allah. Memang harus aku yang, maksudnya aku minta gitu untuk membimbing ibu. Melahirkan 4 tahun terakhir kan ibu sama terapis di rumah semua, dari mulai bangun tidur sampai ibu tidur. Kebiasaan ibu, minta diusapin kakinya, dipijitin. Udah, itu amal baik semua, udah amal baik semua itu. Nggak usah disebutin deh, amal baik semua udah. Kebiasaan itu yang nggak bisa, yang sampai sekarang tuh aku, ya Allah, aku tuh masih kurang gitu loh ngurus ibu. Udah, jelasin. Terakhir mama ngurusin nenek gitu. Ya memang nenek rumahnya terakhir ini di rumah kita gitu. Jadi mama yang benar-benar ngurusin sebagai seorang anak gitu ya. Terus saya bicara. Jadi ya udah. Tuh kayak anak. Biasa aja udah. Ikhlas, mamanya harus ikhlas. Berat memang. Berat. Apalagi detik-detik terakhir ya mama. Tapi ya insya Allah namanya proses ya mah. Dah, Doain nenek, doain ibu. Iya, saya juga baru teringat tadi, kok mau Ramadan ya gitu kan. Cuman kan karena memang kondisi ibu memang jauh sebelum masuk rumah sakit kan memang sudah kayak seperti anak kecil, memprihatinkan gitu loh. Jadi kayak nggak tahu, kita kayak ngerasa
apa iya itu, jadi kayak udah siap lah sebenarnya, tapi nggak mau bilang siap mau apa udah mau ini gitu kan. Cuman ya pasti sedih sih, tapi Ramadan tahun lalu sih ibu udah memang kondisinya udah seperti ini. Pas waktu kemarin tuh ada beritanya sempet ya, maaf banget pas lagi dia lupa atau apa, sudah mau samperin sebenarnya. Saya udah agak khawatir dan kelihatan tua sekali. Saya udah mau samperin, cuman sebenarnya terus serba salah sih ya. Serba salahnya itu terkadang ketika emang niat kita tulus mau jenguk, ini apa yang saya rasain ya, takutnya malah dikira kita ada keperluan untuk jujur ya konten lah. Kadang-kadang emang suka serba salah sih. Saya tuh serba salah di situ. Tapi ya gimana, emang sudah posisinya kita seperti itu ya. Akhirnya nggak jadi. Saya terima kabar dari Abah pagi meninggal. Ya akhirnya saya sekarang harus di sini. Itu cuma bisa doain ya, doain. Cuman saya harus sehat, saya Abah sih. Insya Allah ya. Amin. Nanti semuanya ya. Kami keluarga besar Bajuri ikut berduka cita atas kepergian Ibu dari Haja Neni Wijaya yang sama-sama kita cintai, sama kita sayangi. Mohon doanya semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan keluarga semoga diberi selalu ketabahan dan sanggup menjalani sisa umur kita masing-masing.